warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini, sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa silahkan ketua kelasnya dibimbing berdoa. Ya, ini silahkan dibimbing kawan-kawannya untuk berdoa terlebih dahulu. Semua siap berdoa, mulai. Selesai. Baik anak-anak, tadi udah di absen ya sebelumnya ya? Ya. Oke, mana absennya Ika? Berikan ke Ibu. Oke, bagus. Ibu cek terlebih dahulu ya siapa yang hadir hari ini. Oke, Nasifa masih belum hadir juga ya? Belum. Belum sembuh ya? Belum. Oh, belum. Nanti kalau kalian mau jenguk, boleh ya? Nanti kalau bisa Ibu juga insya Allah ikut. Kemudian di sini hadir semua kecuali Nasifa sama Meli. Meli kemana nggak hadir? Meli katanya pergi di bandar. Oh, ke bandar, pergi ya? Ya. Oke, Ibu izin ya berarti ya? Ya. Oke. Baiklah anak-anak, kita mulai saja ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk materi yang kemarin, ada yang masih ingat? Saya, Bu, ada bergaul dengan teman sebaya. Ya betul, materi kita yang kemarin yaitu ada bergaul dengan teman sebaya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ada bergaul terhadap orang yang lebih muda. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 39. Akan dibuka. Oke, untuk materi pertama yaitu pengertian. Nah, di sini siapa yang membaca pengertiannya terlebih dahulu? Saya, Bu, ini. Oke, Nini, silakan dibaca pengertiannya. Pengertian orang yang lebih muda pemuda dalam bahasa Arab disebut dengan fata. Hal tersebut dapat dijumpai di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yang mana telah disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 60 yang artinya mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala yang bernama Ibrahim. Sementara dalam bahasa Indonesia pemuda berani orang yang belum sampai setengah umur, merupakan lawan kata dari tua. Oke, bagus Ninis. Baiklah anak-anakku, jadi seperti yang telah kawan kalian bacakan tadi ya, pengertian dari orang yang lebih muda yaitu dalam bahasa Arab disebut dengan syabab atau fata, yang mana hal tersebut dapat dijumpai dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 60 yang artinya telah disebutkan oleh kawan kalian tadi. Nah, kemudian di sini ada tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, di sini siapa yang membaca tentang tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda? Siapa? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, Ike, silahkan dibaca. 2. Cara bergaul dengan orang yang lebih muda. A. Memberi nasihat dengan bijak. B. Mempererat persaudaraan. C. Memberi perhatian dan kasih sayang. D. Memberi teladan yang baik. E. Melakukan pembina dengan baik. F. Membinakan penghargaan atas capaian prestasi. Oke, bagus Ike. Seperti yang telah teman kalian bacakan tadi, bahwa tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda itu ada beberapa tata caranya ya anak-anak. Yang pertama yaitu memberi nasihat dengan bijak. Nah, jadi kalangan muda, khususnya remaja dan pemuda, ini adalah masa pancaroba, di mana masa muda ini mempunyai posisi yang sangat penting. Para pemuda ini dituntut untuk memberikan sumbangsinya dalam membangun sebuah kemajuan, yaitu salah satunya dengan cara memberikan nasihat yang bijak. Nah, kemudian yang kedua itu mempererat persaudaraan. Nah, jadi orang yang lebih tua ini harus mencintai saudaranya yang lebih muda, karena Allah akan memandang dirinya bahwa dirinya ini merupakan bagian dari integral dari suatu masyarakat yang harus dibangun, yang harus membangun suatu tatanan untuk kebahagiaan bersama. Nah, jadi dalam mempererat persaudaraan ini, orang tua ini harus merangkul yang lebih muda. Merangkul dengan tujuan apa? Agar dengan tujuan untuk mempererat persaudaraannya. Kemudian yang ketiga, memberi perhatian dan kasih sayang.
Nah, jadi orang yang lebih muda usianya ini membutuhkan sebuah perhatian dari orang yang lebih tua. Nah, oleh karena itu, hendaknya orang yang lebih tua menampakkan perhatian yang lebih besar kepada orang yang lebih muda. Nah, jadi maksudnya di sini orang yang lebih muda seperti anak-anak ini memerlukan atau membutuhkan perhatian dari orang yang lebih tua, contohnya seperti orang tua. Seperti itu karena apa? Karena dengan usia yang masih belia tentunya membutuhkan perhatian khusus ya dari orang yang lebih tua terhadap orang yang lebih muda. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberi teladan yang baik. Nah, dengan menampilkan teladan yang baik dengan sikap dan tingkah laku kepada siapa saja yang berusia lebih muda merupakan metode pendidikan yang paling baik dan yang paling utama. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari perbuatan dan tingkah laku yang langsung terlihat ini terkadang lebih besar dari pengaruh ucapan. Nah, jadi maksud dari memberi teladan yang baik maksudnya seperti ini. Di sini kan tadi disebutkan bahwa terkadang contoh perilaku ini memberikan dampak yang berpengaruh daripada sekedar contoh ucapan atau sekedar menasihati. Nah, misalkan ada orang tua menyuruh anaknya untuk sholat. Nah, ini jangan hanya dilakukan melalui ucapan saja, tetapi melalui perbuatan. Jadi orang tua harus mengajarkan terlebih dahulu disiplinnya sholat 5 waktu terlebih dahulu ya. Jangan hanya memberi arahan melalui ucapan saja. Oke, selanjutnya yaitu memberikan binaan dengan baik, kemudian memberikan penghargaan atas capaian prestasi. Nah, jadi sebagai orang yang lebih tua dan memahami peran pemuda di masa yang mendatang, maka akan memberikan penghargaan atau reward atau dedikasi atas dedikasi yang telah ditujukan oleh pemuda. Nah, jadi sebagai orang tua kita harus memberikan sebuah penghargaan atau reward kepada orang yang lebih muda yang telah melakukan sebuah pencapaian seperti itu. Kemudian di sini untuk materi yang ketiga ada larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, di sini siapa yang mau membaca materi tentang larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda? Silakan angkat tangannya. Saya, Bu. Oke, silakan Evan dibaca materinya. 3. Larangan dalam bergaul dengan orang lebih muda. A. Tidak meminta penghormatan yang berlebihan. B. Antipati. C. Tidak memahami aktivitas generasi muda. Sudah, Bu. Oke, bagus Evan. Nah, jadi dalam larangan bergaul dengan orang yang lebih muda itu yang pertama ada tidak meminta penghormatan yang berlebihan. Nah, jadi orang yang lebih tua yang meminta untuk dihormati dengan cara berlebihan sehingga meletakkannya pada martabat yang lebih dari kedudukannya sebagai manusia. Ini merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi ketika kita menjadi orang tua, kita tidak diperbolehkan untuk meminta sebuah penghormatan yang berlebihan terhadap orang yang lebih muda. Kemudian yang kedua, antipati. Nah, antipati yaitu sikap yang tidak percaya kepada orang atau suatu komunitas. Sikap antipati merupakan wujud dari sikap individualis yang merugikan. Nah, jadi sikap antipati ini merupakan sikap yang tidak percaya terhadap komunitas atau orang lain, yang mana sikap antipati ini menimbulkan individualisme atau seseorang yang tidak suka berbaur dengan orang lain. Oke, yang ketiga atau yang terakhir yaitu tidak memahami aktivitas generasi muda. Nah, jadi Islam memandang posisi muda ini di masyarakat bukan menjadi kelompok pengikut yang hanya bisanya itu berfoya-foya saja, tetapi Islam menaruh harapan yang besar kepada para pemuda untuk menjadi pelopor dari penggerak kegiatan-kegiatan Islami. Nah, jadi di dalam Islam tidak hanya memandang para pemuda ini sebagai kelompok yang berfoya-foya saja, kelompok yang suka berfoya-foya, kelompok yang suka menghambur-hamburkan uang, tetapi Islam di sini menaruh harapan yang sangat besar terhadap para pemuda untuk sebagai penggerak kegiatan-kegiatan Islami. Oke, anak-anakku. Nah, jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, yang telah kalian baca dari pengertian, tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda, kemudian larangan-larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Oke, tidak ada ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini ya pertemuan kita pada kali ini. Oh ya, silakan kalian buka halaman 40 sampai 45. Kalian kerjakan di rumah untuk PR ya, dikerjakan di rumah, jangan dikerjakan di sekolah. Oke? Oke. Oke.
Oke, nah Ibu cukupkan sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Ibu akhiri. Wallahumma fiqil afamintori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.